di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Ada desa-desa yang tiap hari, yang sekarang masih belum tembus, saya kira nanti mungkin ada laporan dari BNPB, tiap hari didatangi oleh helikopter. Di tengah cuaca yang di gunung-gunung itu ya masih penuh kabut, hujan juga masih sering turun cepat. Saya baru dari situ, saya dari Takengon, saya dari Bener Meriah, saya lihat kondisinya tidak gampang, ya kan? Ketinggian 1.800, ketinggian 2.000, gitu. Kabut itu. Jadi penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus saja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Ya, jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya telepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah
kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan. Kemudian semua gubernur yang berdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar, semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua. Ini sangat penting karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera. Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000. Itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah berdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja. Ya. Unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain. Kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari, Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke provinsi-provinsi tersebut. Saya sudah perintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri PU, pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun. 1.000 alat berat sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable. 50 jembatan beli sedang kita kerjakan. 7 tadi sudah jadi. Akses jalan darat sebagian besar telah pulih. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah
alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik, sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PLN bekerja dengan sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang. Dan mereka sudah di situ sudah belasan hari. Tadi Menteri Kesehatan nanti juga bisa laporan tiap menteri. Saudara-saudara, sementara itu sekarang saya persilakan para menteri untuk menyampaikan laporan masing-masing. Tentunya nanti Kepala BMKG juga akan menyampaikan bahwa sudah banyak warning juga dari PBB, beberapa daerah di kawasan kita memang menghadapi beberapa kondisi perubahan cuaca yang harus kita waspadai. Silakan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mempersilakan para menteri yang ingin menyampaikan laporan. Atas izin Bapak Presiden, kami persilahkan yang pertama Bapak Panglima TNI dan Kapolri untuk menyampaikan update mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Dipersilakan Bapak Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, yang saya hormati Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan rekapitulasi pelibatan TNI untuk personil, total personil yang sudah dideploy di lokasi bencana sejumlah 35.477 orang, di mana TNI AD jumlahnya 28.319 orang, termasuk kru AD dan kru heli. Kemudian TNI AL 4.589 orang yang tergelar di 3 wilayah, termasuk kru KRI. Kemudian TNI AU 2.569 orang, termasuk kru pesawat. Kemudian juga ada Satgas Kesehatan 321 orang yang tersebar di beberapa wilayah. Kemudian baru saja kita tambahkan 4 batalion, yaitu 3 batalion seni dan 1 batalion teritorial pembangunan. Nanti batalion tersebut akan membantu dalam pembuatan jembatan Beli yang sekarang sedang dibangun, kemudian juga pembersihan lumpur dan kayu-kayu, dan membantu pembuatan huntara dan huntap. Kemudian juga membantu kementerian lain seperti PLN, Pertamina, dan PU. Selanjutnya alutsista yang digelar saat ini 82 unit, 26 unit pesawat A400 yang baru dibeli, 1 unit, kemudian Hercules 6 unit, CN 295 2 unit, KASA 2127 unit, 7 unit, dan dari BNPB 10 unit. Kemudian 36 unit heli, Karakal 7 unit, Super Puma 3 unit, Bell 412 3 unit, MI-17 2 unit, dan Panther 5 unit, Dopin Basarnas 2 unit, tambahan BNPB 11 unit, dan dari Kemhan 3 unit. Kemudian juga 20 unit KRI yang sekarang sedang mendukung. Sampai dengan hari ini masih melaksanakan dukungan logistik ke daerah bencana alam
terutama daerah yang tidak bisa diakses melalui jalan darat. Untuk hari ini, izin melaporkan Bapak Presiden bahwa pesawat Hercules dukungan logistik di daerah Blangkejeren, yaitu menggunakan airdrop 36 bundel, satu bundel 160 kg. Total keseluruhan 5.760 kg. Kemudian juga tetap di wilayah Blangkejeren, pesawat KASA A2114, 100 unit helibox. Satu helibox seberat 5 kg, sehingga total 500 kg. Sehingga total barang dari Posko Halim yang dideploy ke daerah tersebut 495.276 kg. Dan juga ada beberapa wilayah lain yang harus menggunakan airdrop atau air landed, seperti di wilayah Rembele. Kemudian alutsista, alat perlengkapan yang sudah digelar 638 unit, terdiri dari 53 alat berat seperti ekskavator, doser, beko, dan lain-lain. Kemudian juga sudah menggelar 36 dapur lapangan, damkar, dan beberapa water treatment sudah tergelar dan beberapa masih dalam perjalanan. Kemudian 162 titik Starlink sudah terpasang dan 50 set jembatan beli yang sedang proses dan ada juga yang sudah terpasang. Demikian Bapak Presiden yang bisa dilaporkan. Terima kasih. Selanjutnya menambahkan bahwa Presiden melaporkan untuk kekuatan personel Polri yang kita deploy ada 10.999 personil, di mana kita bagi di Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar. Demikian juga kita menyiapkan tim DVI dan identifikasi untuk penanganan jenazah korban yang meninggal. Kemudian tim trauma healing ada 82 personel dan kita siapkan pasukan siaga BRIMOB yang siap kita kirim untuk Aceh 673 personel, Polda Sumut 756 personel, dan Polda Sumbar 892 personel tambahan. Kemudian untuk sarana dan prasarana, untuk kapal kita kirim ke Polda Aceh 1 kapal, Sumbar 1 kapal, dan Sumut 2 kapal, dan selanjutnya ini nanti digunakan untuk mengangkut logistik yang akan kita salurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kemudian kita juga mengirimkan K9 untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta pesawat yang kita gunakan ada heli 3 di Aceh, kemudian di Sumut ada 2 pesawat, Fokker dan CN, serta 4 heli. Ini kemudian kami sesuaikan. Apabila dibutuhkan di Aceh, kita geser ke Aceh, demikian pula sebaliknya. Kemudian di Sumbar ada 1 heli. Kemudian kami juga mempersiapkan posko pengungsian tanggap bencana. Ada 91 posko tanggap bencana yang terbagi baik di Aceh, di Sumut maupun di Sumbar. Kemudian juga posko penyaluran logistik, ada 32 posko yang kita siapkan. Kemudian ada 41 posko kesehatan yang kita siapkan. Kemudian juga di awal-awal, karena memang sangat dibutuhkan untuk komunikasi, kita bagikan 85 unit Starlink. Kemudian kita siapkan 21 unit dapur lapangan untuk membantu masyarakat yang ada di pengungsian. Kemudian untuk bantuan kemanusiaan, kami mengirimkan 224 ton beras dan seterusnya. Kemudian juga beberapa hal yang dibutuhkan, antara lain air mineral 12.106, gas LPG, kemudian perangkat internet kita tambah lagi, lampu penerangan ada 685, genset 44, pompa unit 239, solar panel 19.000, kemudian
perahu karet 80, mobil toilet portable, kemudian cold storage, kantong mayat 1.120, kemudian yang juga penting adalah motor, mobil, kemudian sling untuk penyeberangan, boot baling-baling 6, tangki air bersih 400, kita rencanakan 1.000. Kemudian selanjutnya kami telah melayani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan. Ada 24.439 korban yang sudah kami layani, termasuk pemeriksaan DVI 1.015 korban bencana. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Bapak Presiden. Selanjutnya dipersilahkan Bapak Menteri Perumahan terkait progres perkembangan hunian sementara dan tetap. Untuk selanjutnya bersiap Bapak Menteri Kesehatan. Bapak Menteri Perumahan dipersilahkan. Terima kasih Bapak Seskap, Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati. Kami laporkan yang pertama kami sudah mengirim dirjen kami, eselon 1 kami di lapangan. Kemudian dari identifikasi tingkat kerusakan rumah dari data yang per hari Minggu 14 Desember kemarin jam 5 sore di Aceh itu yang rusak ringan 38.553, yang rusak sedang 22.204, rusak berat 35.517, kemudian yang hanyut 4.295, total rumah terdampak 100.569. Sumatera Utara, rusak ringan 19.936, rusak sedang 4.304, rusak berat 4.391, hanyut 1.135, total rumah terdampak unit 29.766. Sumatera Barat 5.634, yang rusak ringan, rusak sedangnya 1.174, rusak berat 1.577, hanyut 765, total terdampak 9.150. Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak, berat, dan hanyut total 139.485 data per hari Minggu 14 Desember 2005 jam 5 sore. Kemudian kami laporkan berikutnya Bapak Presiden, kami sudah juga walaupun ini belum sampai ke tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi, atas arahan Bapak Presiden untuk kita bergerak cepat. Ini sebenarnya masih tahapannya sekarang masa tanggap darurat Pak. Jadi kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman dari TNI, Polri, BNPB, Pemda. Sudah ada 30 lokasi yang kami survei Pak. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi yang Bapak sampaikan, kalau bisa prosesnya bisa cepat sehingga bisa kita pilih mana yang bisa jalan Pak. Sudah 30 yang kami rekomendasikan. Di Aceh Barat itu ada 8, Aceh Selatan ada 3, Aceh Tamiang ada 8, Aceh Utara ada 2, Biren ada 1, Nagan Raya 1, Pidi 1, Pidi Jaya 1, Langsa 2, Lok Semawe 2, dan Kota Subu Salam ada 1. Kemudian Sumatera Utara kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman bekerja sama semua di lapangan Pak. Itu di Sibolga kami sudah ada dapat 2, Tapanuli Utara 2, Tapanuli Tengah ada 5, Tapanuli Selatan ada 4. Kemudian Sumatera Barat ada 8 lokasi, di Kota Padang ada 3, Tanah Datar 1, Padang Panjang 1, Kabupaten Agam 2, Pesisir Selatan 1. Kemudian juga ada berbagai metode Pak, ada rumah risa yang selama ini dipakai di Kementerian Perumahan, yaitu UMKM. Kemudian juga kami sudah berkoordinasi dengan Semen Indonesia. Kita juga alangkah baiknya kalau bisa memberdayakan seperti arahan Bapak, kemampuan kita sendiri. Kemudian terakhir Pak, kami sudah koordinasi ke beberapa daerah. Sudah tadi kemarin sore, mohon maaf saya laporkan sama Bapak 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam tak ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi kumpul untuk 2.600 Pak.
dan siap untuk mulai bulan ini segera untuk bisa di ini. Mohon aja Pak kalau boleh arahan sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun. Demikian Bapak Presiden, terima kasih.